Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazil Anis Lukama dengan NIM 530202100041 akan menjelaskan tentang pengertian dasar penulisan ilmiah dalam mata kuliah penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Ibu Neni Mutiatul Awaliyah MAG. Oke, jadi yang akan kita bahas yaitu pengertian, fungsi, macam-macam, perbedaan, serta manfaat dari penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pengertian penulisan ilmiah. Munawar Syamsuddin menjelaskan bahwa penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan, teratur, dan konsisten. Widyamarta mengemukakan karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Sedangkan Brotawijaya menjelaskan bahwa karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Adapun yang dimaksud dengan kaidah-kaidah keilmuan adalah bahwa karya ilmiah menggunakan metode ilmiah dalam membahas permasalahan, menyajikan kajiannya, menggunakan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang lain seperti bersifat objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Tidak semua karya tulis merupakan karya ilmiah, seperti sebuah cerita pendek, sebuah puisi, sebuah berita di surat kabar merupakan karya tulis. Ya, setelah kita mengetahui pengertian dari penulisan karya ilmiah, kita juga perlu mengetahui fungsi atau kegunaan dari karya ilmiah itu sendiri. Fungsi penulisan ilmiah yang pertama yaitu sebagai bahan rujukan atau referensi persiapan dalam penulisan karya tulis maupun kegiatan yang bersifat ilmiah. Yang kedua, sebagai sarana edukasi, di mana ketika kita menulis karya ilmiah, maka wawasan yang akan didapat semakin meningkat terhadap berbagai bidang keilmuan. Yang ketiga, sebagai area sentral, artinya karya ilmiah mampu memperluas wawasan masyarakat umum dalam mengembangkan ilmu. Sebab dalam karya ilmiah, orang bebas menyampaikan ide dan gagasan pada kalangan tertentu atau masyarakat luas. Selanjutnya yaitu macam-macam karya ilmiah. Secara garis besar, penulisan ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu penulisan ilmiah murni dan penulisan ilmiah populer. Penulisan ilmiah murni. Kata murni merupakan kata sifat atau adjektif dan berarti tidak tercampur dengan unsur lain, belum mendapat pengaruh luar, polos, lugu, suci, sejati, belum terpengaruh oleh dunia luar. Sedangkan kata tulisan secara sederhana berarti hasil karya tulis. Suseno mengatakan bahwa tulisan adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan karya tulis yang disusun berdasarkan tulisan, karangan, dan pernyataan gagasan lain. Kata ilmiah berarti suatu yang berdasarkan ilmu. Azizi berpendapat bahwa ilmiah bersifat ilmu atau memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa penulisan ilmiah murni adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Artinya, karya ilmiah menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang lain seperti objektif, logis, empiris, berdasarkan fakta, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Adapun jenis-jenis karya ilmiah antara lain yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Biasanya makalah disusun untuk melengkapi tugas-tugas sekolah atau mata kuliah. Selain itu, untuk memberikan saran pemecahan tentang suatu masalah secara ilmiah. Jika dilihat bentuknya, makalah adalah bentuk paling sederhana di antara karya tulis ilmiah yang lain. Yang kedua, ada kertas kerja. Kertas kerja seperti halnya makalah.
kertas kerja juga menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Hanya saja, analisis dalam kertas lebih serius daripada analisis dalam makalah. Kertas kerja ditulis untuk disajikan dalam suatu seminar atau lokal karya. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah. Yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis untuk persyaratan guna mendapatkan gelar diploma atau sarjana dan penyusunan dibimbing oleh seorang dosen atau tim yang ditunjuk oleh suatu lembaga pendidikan tinggi. Selanjutnya ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada skripsi. Tesis akan mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh oleh peneliti sendiri. Dengan kata lain, tesis membahas suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu disertasi. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinil. Selanjutnya yaitu ada penulisan ilmiah populer. Istilah ilmiah populer merupakan proses pengubahan atau pengalih bahasa dari bahasa ilmuwan menjadi bahasa populer agar lebih dipahami oleh orang awam. Penulisan ilmiah populer dianggap penting karena dapat berperan menjembatani antara ilmuwan dengan orang awam. Menurut Eko Susilo, tulisan ilmiah merupakan tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang berbahasa santun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata ilmiah diartikan bersifat ilmu atau memenuhi syarat ilmu pengetahuan, sedangkan ilmiah populer diartikan sebagai penggunaan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Istilah ilmiah populer biasanya dikaitkan dengan artikel atau gaya penulisan karya ilmiah. Ya, dari penjelasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa penulisan karya ilmiah yang berpegang pada standar ilmiah tetapi ditampilkan dengan bahasa umum. Adapun jenis-jenis karya ilmiah populer antara lain yaitu ada artikel, editorial, futur, dan reportase. Perbedaan penulisan ilmiah murni dan ilmiah populer. Berikut akan saya jelaskan perbedaan dari penulisan ilmiah murni dan penulisan ilmiah populer. Yang pertama, karya ilmiah murni, penulis berusaha memaparkan data secara objektif, sedangkan karya ilmiah populer, penulis berupaya untuk menarik perhatian pembaca yang dapat juga dikatakan persuasif. Perbedaan yang kedua, karya ilmiah murni, temuan kajian ditulis dalam bentuk sistematis, terstruktur, dan baku. Sedangkan karya ilmiah populer, kontekstualisasi data hasil riset ke dalam tulisan sehingga data dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca umum. Perbedaan yang ketiga, karya ilmiah murni, penulis banyak menggunakan bahasa dan terminologi khusus atau disebut jargon ilmiah yang hanya dapat dipahami oleh ilmuwan yang sama pokok bahasan. Sedangkan karya ilmiah populer, bahasa yang digunakan bersifat umum dan tidak menggunakan terminologi khusus yang hanya dipahami oleh kelompok tertentu. Perbedaan yang keempat, karya ilmiah murni menggunakan struktur kalimat pasif, sedangkan karya ilmiah populer biasanya struktur kalimat yang digunakan adalah kalimat aktif. Dan perbedaan yang selanjutnya yaitu karya ilmiah murni, gaya tulisan yang dipakai bersifat baku, sedangkan karya ilmiah populer, gaya penulisan tidak baku. Jadi dapat dilihat dan dipahami bahwa perbedaan antara penulisan ilmiah murni dan penulisan ilmiah populer terletak pada bahasa penyampaian yang digunakan. Dilihat dari segi pembahasan,
Penulisan ilmiah populer cenderung membahas permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat sekitarnya, sedangkan penulisan ilmiah murni lebih sering bergelut dalam bidang ilmiah dan jauh dari jangkauan masyarakat awam. Adapun manfaat yang bisa didapat dari penulisan karya ilmiah antara lain, penulis dapat melatih kemampuan membaca secara lebih efektif. Penulis dapat berlatih menggabungkan hasil bacaan mengenai teori-teori tentang penelitian dari berbagai sumber, mengenalkan penulis dalam kegiatan kepustakaan, memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Penulis memperoleh kepuasan dari segi intelektual. Jadi dapat disimpulkan bahwa penulisan ilmiah menggunakan metode ilmiah dalam membahas permasalahan, menyajikan kajiannya dengan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang lain seperti objektif, logis, empiris, berdasarkan fakta, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Tulisan ilmiah dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu penulisan ilmiah murni dan penulisan ilmiah populer. Perbedaan kedua teknik penulisan itu terletak pada bahan yang disajikan dan bahasa yang digunakan. Jika penulisan ilmiah murni bahannya berdasarkan data dan fakta sebenarnya, menggunakan bahasa baku dan formal, sedangkan karya ilmiah populer memilih bahan yang hangat terjadi di kehidupan sehari-hari dan disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Demi mempublikasikan hasil penelitian yang biasanya kaku dan baku, diperlukan kemampuan penulisan ilmiah populer. Namun jangan seluruh kegiatan penelitian ilmiah dipopulerkan, karena kepopuleran dapat mereduksi dan mengurangi keilmiahan ilmu. Gunakanlah kedua teknik itu sesuai kebutuhan dan penempatan yang tepat. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.